di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode harga pokok pesanan. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Samaria Bancin, NPM 18140047. Ini untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Materi yang saya bawakan tentang metode harga pokok pesanan ataupun full costing. Dalam pembahasan ini perlu kita ketahui tentang metode harga pokok pesanan adalah pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentu harga pokok produksi. Metode ini juga dapat menggunakan pesanan harga pokok produksi persatuan yang dapat dihitung dengan membagi jumlah untuk pesanan produk yang dalam bersangkutan. Dan kedua, adanya siklus akuntansi biaya dalam perusahaan. Yang dimaksud dalam siklus akuntansi biaya pesanan adalah penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli pengolahan bahan baku yang menjadikan produk tersebut menjadi penentu harga pokok bahan baku yang dipakai penentuan harga pokok penyimpanan produk jadi dalam gudang penentuan harga produk jadi. Dalam tujuan metode ini dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini juga biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi satu persatu dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Dalam pengumpulan harga pokok dalam metode harga pokok pesanan ini, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan ataupun kontrak, jasa secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Nah, selanjutnya yang kedua, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pertama perlu kita ketahui tentang bahan baku. Yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadi. Yang kedua, tenaga kerja adalah sebuah tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk melakukan suatu proses. Dan ketiga, produk jadi adalah barang yang langsung dikonsumsi yang bukan dipergunakan untuk barang yang lain. Keempat, yaitu overhead adalah sebuah laporan laba rugi selain tenaga kerja langsung dalam bahan langsung dan beban langsung yang termasuk biaya overhead, biaya akuntansi, ansuran, bunga beban, sewa, serta perlengkapan. Bahan baku adalah sebagai biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan pada pesanan, sedangkan biaya produksi itu tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selanjutnya tenaga kerja itu, tenaga kerja dibagi ada dua. Pertama, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Dan yang ketiga, maksud dari produk jadi. Produk jadi dimaksud itu sebuah produk yang dapat dipasarkan untuk kepentingan di kalangan masyarakat ataupun yang lainnya, yang dapat juga dipergunakan dan dapat diperhitungkan secara relatif. Kejelasan dari keempat yaitu overhead. Overhead yang harus dikenakan pada tiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka ataupun BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan, kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan beban pada produk atas tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk tersebut, serta beban yang langsung dapat diutarakan. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok pesanan. Pertama, untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. Kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Dalam manfaat ini, untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan agar suatu perusahaan tidak merasa dengan sesuai harga yang sudah ditetapkan dengan perusahaan.
sehingga para konsumen yang dalam pembelian akan merasa puas dengan harga yang sudah ditentukan dan tidak mempunyai untung dan kerugian yang besar. Kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Dalam perusahaan, wajib untuk mempertimbangkan penerimaan di mana stok yang dilakukan tidak terbatas dan tidak kekurangan. Dan untuk penolakan pesanan harus sesuai dengan kesepakatan dan keputusan suatu perusahaan. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Suatu perusahaan wajib memantau suatu realisasi di mana jalur kerja perusahaan wajib diketahui untuk kelancaran suatu perusahaan dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam proses harga pokok pesanan tersebut. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan, di mana penghitungan laba atau rugi setiap pesanan itu wajib dilakukan dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan harus tahu laba rugi, di mana laba rugi dapat diketahui oleh suatu perusahaan karena itu mendukung suatu kinerja dalam perusahaan dalam berjalannya proses pelaksanaan penerimaan pesanan tersebut. Kelima, untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca, perusahaan juga menentukan harga pokok yang sesuai dengan barang yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak semena-mena melakukan harga ataupun penjualan yang sudah diterapkan. Proses pengolahan ada dua. Pertama, proses produksi melalui satu tahap pengolahan. Karena hanya melalui satu tahap, maka biaya yang terjadi tidak perlu diberi identifikasi departemen yang mengeluarkan biaya tersebut. Kedua, proses produksi melalui lebih satu tahapan produksi. Akan terjadi seperti transfer produk selesai dari departemen sebelumnya ke departemen lanjutan. Harga pokok yang dikeluarkan departemen pemberi akan menjadi harga pokok departemen penerima. Dalam proses pengolahan ini, dalam akuntansi biaya berdasarkan metode harga pokok prosesnya, pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok proses, adanya biaya bahan, pencatatan pemakaian bahan baku di departemen sebagai barang dalam proses biaya bahan baku di departemen, misalnya persediaan bahan baku, dan pencatatan pemakaian bahan penolong pada bagian produksinya. Barang dalam proses biaya bahan penolong departemen, barang dalam proses biaya bahan penolong departemen, baru persediaan bahan penolong. Dan selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung di departemen, misalnya barang di departemen ataupun proses biaya tenaga kerja di departemen, gaji dan mempunyai upah. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. BOP pada metode harga pokok proses ini, biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung yang terjadi di departemen produksi. BOP dapat dibebankan terhadap produk atas dasar tarif dan dapat juga dibebankan atas dasar BOP yang sesungguhnya dalam satu periode. Pembebanan BOP yang sesungguhnya kepada produk dapat dilakukan jika suatu departemen produk relatif stabil dari periode ke periode. BOP terutama yang tetap bukan merupakan bagian yang berarti dibandingkan dengan jumlah seluruh biaya produksi. Hanya diproduksi satu semacam produk. Pencatatan berbagai jenis BOP di departemen produksi tersebut. Dalam pemesanan, apabila pemesanan telah selesai diproduksi, rumus perhitungan harga pokok persatuan jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan selama bulan per periode tertentu dibagi dengan jumlah satu produk yang dihasilkan selama bulan periode tersebut. Jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagikan dengan jumlah satuan produk yang diproduksi dalam pesanan tersebut.
Nah, di sini saya membuat satu ilustrasi ataupun contoh dalam metode harga pokok pesanan. Nah, dalam siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur terdapat dua, yaitu siklus pembuatan produk. Pertama, pembagiannya sebagai berikut. 1. Pembelian dan penyimpanan bahan baku. Kedua, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Ketiga, penyimpanan produk jadi dalam gudang. Selanjutnya, siklus biaya. Pertama, penentuan harga pokok bahan buku yang dibeli. Kedua, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai ini dimaksud dengan perkumpulan biaya produksinya. Dan penentuan bunga pokok bahan baku yang dipakai termasuk penentuan harga pokok produk jadi yang dipakai juga. Dalam karakteristik ini dan sistem pembebanan biaya yang termasuk dengan biaya bahan baku dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya, karena setiap pesanan yang sudah selesai dikerjakan sudah bisa dihitung besarnya biaya yang diserap pada pesanan tersebut. Dan kedua yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung juga dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya, karena besarnya biaya ini juga bisa dihitung setelah pesanan selesai. Ketiga, ataupun overhead, pabrik dibebankan atas dasar tarif sebab biaya ini sebagian bisa dihitung setelah pesanan selesai dan sebagian lagi baru bisa dihitung setelah berakhirnya periode akuntansi seperti biaya depresiasi. Nah, dalam pengolahan, proses produksi melalui satu tahap pengolahan, maka biaya yang menjadi tidak perlu diberi identifikasi departemen. Dalam menentukan biaya-biaya tersebut, maka selanjutnya perusahaan dapat menentukan harga dari produk yang akan dijual kepada konsumen tersebut. Untuk lebih memahami siklus akuntansi biaya, ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam penyajian siklus akuntansi. Adanya bahan baku, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya bahan baku merupakan biaya dari bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Dan ketiga juga yang dipakai sebagai bahan tambahan ataupun penolong merupakan bahan yang dapat diolah menjadi produk jadi, namun penggunaannya tidak dapat teridentifikasi. Keempat, biaya tambahan ataupun penolong merupakan biaya dari biaya tambahan ataupun yang digunakan dalam proses produksi. Setelah semua unsur-unsur di dalam lengkap, maka perusahaan dapat menggambarkan dasar dari penjurnalan siklus akuntansi dengan 1. Mencatat bahan baku produksi yang digunakan. Kedua, mencatat biaya dari bahan baku produksi. Ketiga, mencatat upah karyawan perusahaan. Keempat, mencatat upah dalam proses produksi. Kelima, mencatat hal-hal yang masuk dalam overhead pabrik. Keenam, mencatat biaya overhead yang dikeluarkan selama proses produksi. Ketujuh, mencatat pemindahan dari biaya overhead pabrik ke biaya overhead sesungguhnya. Kedelapan, mencatat proses produksi hingga selesai. Kesembilan, mencatat semua produk produksi hingga sampai proses akhir. Dalam siklus akuntansi biaya, secara umum proses ini terdiri dari beberapa proses, antara lain sebagai penjurnalan yang diutarakan dalam buku besar, neraca percobaan, jurnal penyelesaian, neraca jalur dan laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, neraca awal atau neraca akhir. Tentunya siklus akuntansi biasa yang dimiliki tiap perusahaan akan berbeda satu sama lain. Hal ini di mana akuntansi biaya tentunya dipengaruhi dengan siklus kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Siklus akuntansi berdasarkan jenis-jenis
yang diutarakan sebagai siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan dagang ini pada saat pembelian barang dagang dengan tidak pengolahannya lebih lanjut dan kemudian diakhiri dengan penjualan kembali dari barang-barang tersebut kepada konsumen. Dan kedua, siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan jasa hanya saja yang membedakan adalah jenis usaha yang dilakukan. Jika perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagangan namun tidak perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, ini inti dari kegiatan usahanya adalah untuk menyediakan pelayanan ataupun jasanya. Siklus kegiatan dari perusahaan ini pada persiapan penyerahan jasa hingga jasa tersebut sudah berada pada penggunaannya. Ketiga, siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan bidang manufaktur, siklus kegiatan dari perusahaan ini dimulai dari pengolahan bahan baku pada proses produksi dan diakhiri dengan penyerahan produk ke dalam gudang penyimpanan. Sehingga siklus akuntansi biaya yang ada pada perusahaan manufaktur dimulai dari pencatatan harga dari bahan baku yang akan diproses, kemudian mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya seperti yang sudah diutarakan tadi, adanya biaya tenaga kerja, biaya pabrik, dan lainnya. Setelah itu, siklus akuntansi biaya diakhiri dengan menyajikan harga pokok yang sudah jadi kepada bagian gudang produksi. Tujuannya untuk akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur sebagai menyajikan informasi dari harga produk per unit yang akan dipasarkan. Selain itu juga, siklus akuntansi biaya juga digunakan untuk mengikuti proses produksi dari produk atau barang. Dari mulai memasukkan bahan baku hingga menjadi sebuah produk jadi yang siap dipasarkan. Tentunya, siklus akuntansi biaya yang ada harus mengikuti dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam siklus akuntansi ini juga, metode pengumpulan biaya-biaya produksi yang nantinya akan membantu untuk menentukan harga pokok dari produk produksi perusahaan tersebut. Sama dengan tujuan tadi yang sudah diutarakan, agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi baik pada setiap satuan maupun secara keseluruhan dari setiap pesanan. Metode ini menentukan harga pokok pesanan akan dikumpulkan pesanan-pesanan serta harga pokok produksi untuk setiap satuannya. Kemudian dihitungkan dengan cara membagi total biaya produksi pada pesanannya dengan jumlah satuan produk dalam setiap pesanan yang ada. Untuk pengumpulan harga pokok pesanan ini, semua biaya yang dikumpulkan pada setiap pemesanan akan dipisahkan menurut identitasnya atau dengan kata Nah, dalam pembahasan dari metode harga pokok produksi dimulai dari menguraikan prosedur pencatatan dari biaya bahan baku produksi dan dilanjutkan dengan menguraikan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik hingga mencatat harga pokok yang sudah jadi. Di sini pembelian bahan baku dan bahan penolong menggunakan dua rekening yang akan digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku serta bahan penolong. Dalam pembelian tersebut akan tercatat di dalam jurnal dengan format. Untuk pembelian bahan baku dicatat persediaan bahan baku dan utang dagang. Untuk pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong dan utang dagang. Dan kedua, penggunaan bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi. Untuk mencatat bahan baku yang digunakan dalam setiap pesanan, maka perusahaan akan menggunakan dokumen yang digunakan sebagai bukti pesanan. Contoh 1, contoh menghitung harga pokok pesanan. Misalnya, untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara menghitung harga pokok pesanan, maka ada baiknya untuk menyimak kasus tersebut. 1. Contohnya, dari ilustrasi dari PT ABC mendapatkan pesanan 1000 spanduk pada bulan Oktober 2018 dengan harga yang dibebankan sebesar 25.000 per spanduk.
Bahan baku yang dibutuhkan sudah dibeli, yakni kain putih sepanjang 500 meter sehingga RP yang diberikan 7 juta. Bahan penolong yang dibutuhkan menghabiskan biaya sebesar Rp 1 juta. Biaya tenaga kerja langsung membutuhkan biaya sebesar Rp 3 juta. Dan untuk membayar gaji bagian administrasi dan umum sebesar Rp 2 juta. Tak hanya itu, terdapat biaya depresiasi mesin sebesar Rp 1.100.000. Nah, untuk penyelesaiannya, jurnal yang dibutuhkan untuk kasus di atas diantaranya sebagai berikut. Untuk pencatatan biaya bahan baku, adanya persediaan bahan baku yang dituliskan sebanyak 7 juta. Bahan penolong dituliskan Rp 1 juta. Dan di kas dituliskan Rp 8 juta. Dan kedua, pemakaian bahan baku dan penolong dituliskan BDP ataupun biaya bahan baku dapat dicatat 7 juta, persediaan bahan baku juga 7 juta, dan BOP sesungguhnya 1 juta. Bahan penolong 1 juta. Untuk pencatatan biaya tenaga kerja yaitu ketika gaji dan upah dicatat terulang, gaji dan upah sebanyak 5 juta. Ketika gaji dan upah dicatat terulang, gaji dan upah Rp 5 juta, utang gaji dan upah Rp 5 juta. Saat perusahaan mendistribusikan BDP ataupun beban tenaga kerja langsung sebanyak 3 juta, BDP beban gaji ADM dan umum sebanyak 2 juta. Gaji dan upah Rp 5 juta, pembayaran gaji dan upah. Selanjutnya, pembayaran gaji dan upah ada diutarakan sebagai utang gaji dan upah 5 juta dan dimasukkan dalam kas Rp 5 juta. Dan spanduk tersebut dihargai Rp 25.000 per item, maka besaran keuntungan tiap item ialah Rp 25.000 dikurang 14.100 sama dengan 10.900 per spanduk. Dan untuk pencatatan BOP sesungguhnya Rp 1.100.000 dan akumulasi depresiasi mesinnya dicatatkan sebanyak 1.100.000. Dan pencatatan barang jadi, terdapat persediaan barang jadi Rp 14.100.000 dan PDP bahan baku 7 juta, BDP beban tenaga kerja langsung Rp 3 juta, BDP beban gaji ADM dan umum Rp 2 juta. BOP sesungguhnya Rp 2.100.000. Nah, harga pokok pesanan per barang ialah sebagai berikut. Rp 14.100.000 dibagikan 1.000 sama dengan hasilnya 14.000 per buah. Selanjutnya harga pokok pesanan per barang sebagai berikut. Dalam hasil yang keseluruhan dicatat Rp 14.100.000 dibagikan 1.000 sama dengan Rp 14.100 per buahnya. Jika spanduk tersebut dihargai Rp 25.000 per item, maka besaran keuntungan tiap item ialah Rp 25.000 dikurang Rp 14.100. Hasilnya sama dengan 10.900 per spanduk. Total dari perhitungan harga pokok pesanan tersebut dapat dituliskan dalam suatu pencatatan sebanyak Rp 10.900 per spanduk. Jadi BOP sesungguhnya yang diterapkan di atas tertulis 2.100.000. Keseluruhan sebagai pesanan Rp 14.100.000. Sekian pembahasan yang saya bawakan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.